sih temennya Kartini itu siapa? Maaf lupa, Starla. Ya, saya lupa maaf. Nah, ketika Kiai Dahlan membaca, terus juga mencermati apa yang disampaikan oleh Kiai Soleh Darat, yang dilakukan oleh Kiai Dahlan pertama adalah pada tahun 1913, setelah Muhammadiyah berdiri, Kiai Dahlan tetangga saudara-saudaranya yang perempuan itu disekolahkan di sekolah Belanda. Yang saat itu yang boleh bersekolah hanya dari kalangan bangsawan. Tapi Kiai Dahlan ini menyekolahkan mereka, anak-anak perempuan ini. Dengan maksud apa? Karena nanti kalian anak-anak perempuan, ketika nanti kalian pintar belajar, kalian bisa menjadi dokter dan menyembuhkan perempuan-perempuan yang sakit. Nah, nanti kalau kalian jadi guru, kalian juga bisa mengajar anak-anak perempuan. Itu semangatnya Kiai Dahlan saat itu. Nah, pasca Kiai Dahlan menyekolahkan anak-anak dan saudaranya di sekolah Belanda itu, maka yang dilakukan Kiai Dahlan, kalian anak-anak aku tidak boleh kalian hanya pintar sendiri. Kalian harus pintar. Kalian harus pintar dengan mengajar anak-anak perempuan yang lain di sekitar Kauman. Nah, maka ada Siti Aisyah dan lain sebagainya itu, anak-anak dan saudaranya itu, mereka mendirikan dan ngaji bareng dengan Kiai di pengajian Al-Asr. Kalau Anda pernah ke Jogja, Anda tahu SMA Teladan, seberangnya itu kan UMY ya. Itu dulu namanya lapangan apa ya? Saya lupa. Lapangan di situ ada masjid. Nah, di masjid di situ itu dipakai untuk pengajian. Namanya pengajiannya Wal Asri. Nah, jadi nama itu dikenal dengan lapangan Al Asr kalau nggak salah. Atau Wal Asri. Sekarang kan namanya Asri Medical Center. Yang dulu dipakai oleh UMY. Nah, terus apa yang terjadi ketika Muhammadiyah ini sudah besar dan pengajian-pengajian perempuan, anak-anak perempuan ini sudah banyak, maka kenapa tidak ada perkumpulan bagi perempuan-perempuan? Nah, setelah itu Kiai Dahlan mengajak Nyai Walidah, silahkan kalau mau belajar juga boleh. Kan Nyai Dahlan ini minta izin nih, Kiai boleh enggak saya belajar? Saya belajar baca tulis bahasa Belanda dan Indonesia. Boleh, itu yang pertama kali diiyakan oleh Kiai Dahlan. Boleh, silahkan. Karena apa? Karena Kiai Dahlan mendasarkan apa yang dia berikan, apa yang dia lakukan untuk memberikan izin istrinya dan mengajak anak-anak untuk tetap belajar itu, yaitu Al-Quran surat An-Nahl ayat 97. Kalau mbak-mbak semua atau mas-mas semua juga membaca, di situ dituliskan bahwa barang siapa yang mengajarkan amal soleh, baik laki-laki dan perempuan maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Dan itu sebagai salah satu Quran landasan kenapa Aisyah berdiri. Itu. Nah, yang menarik lagi, ketika pengajian perempuan ini sudah berdiri banyak, kenapa nama Aisyah yang diambil, bukan Fatimah, bukan Khadijah? Ya. Karena memang salah satu istri Nabi yang cerdas itu kan Aisyah. Dan akhirnya ya jadilah Aisyah. Sampai saat ini, kalau kita mencermati, harusnya kita bangga sebagai perempuan-perempuan Muhammadiyah. Karena apa? Karena Aisyah itu sebagai satu-satunya gerakan perempuan di dunia ini yang berusia 100 tahun dan memiliki perguruan tinggi, serta memiliki lembaga amal usaha yang banyak. Kalau Anda tidak percaya, silakan bisa cek ya, organisasi mana yang
berkemajuan seperti Aisyah. Nah, itulah tetapi di sini ada hal yang harus kita bedakan. Nah, ini. Kalau Kartini ini dia memang mencerahkan, tetapi ya tidak lanjutkan sekolah-sekolahnya. Dan ini faktanya begitu saat itu. Tetapi kalau Aisyah, yang dilakukan Aisyah adalah dia tidak muncul sendiri. Dia tidak muncul sendiri, tetapi dia bergerak bersama perempuan-perempuan yang lain, sehingga gerakan ini keberlanjutannya akan terus-menerus melintasi zaman. Seperti hari ini, 100 tahun sudah tetap berjalan, dan tidak ada satu kasus pun anggota Aisyah ini rebutan amal usaha. Ya nggak ada kan? Apa rebutan sekolah, apa rebutan TK, apa rebutan apa, nggak ada. Maka disitulah letak cara, strategi yang berbeda antara Kartini-Kartini zaman saat itu dengan Kartininya Muhammadiyah Aisyah. Nah, saya juga ingin menambahkan, ternyata pada tahun 1928, 22 Desember 1928, ketika Kongres Wanita pertama, Aisyah menjadi salah satu pelopornya. Dan jelas yang disampaikan oleh Aisyah saat itu adalah derajat perempuan. Derajat perempuan. Dalam teksnya, Siti Munjiah itu menyinggung bahwa perempuan itu dikatakan bodoh bisa jadi karena dirinya tidak mau belajar dan tidak mau mengambil kesempatan. Tetapi kalau perempuan ini mau mengambil kesempatan, berkiprah, maka dia akan memiliki derajat yang tinggi. Sama halnya ketika kaum muslim yang beriman, dia menuntut ilmu, maka Allah akan menjanjikan derajat yang lebih baik. Itu Allah yang menjanjikan. Nah, begitu juga dengan Hayinah menyampaikan bahwa kalau dalam Islam, karena Kongres Wanita itu kan multi religion ya, ada Katolik, ada Kristen, ada Buddha, saya kurang tahu, ada Islam. Nah, di sana disampaikan bahwa perempuan-perempuan Islam ini harus melakukan lompatan dan harus juga mengisi ruang-ruang kosong sehingga kemerdekaan Indonesia bisa tercapai. Itu tahun 1928. Anda bisa bayangkan. Dari tahun 1928 ketika Kongres Wanita, itu masih ada beberapa organisasi yang bertahan hingga hari ini, tapi banyak juga yang sudah tidak ada. Seperti penggagasnya itu kan Wanita Taman Siswo, sekarang sudah tidak ada. Tapi Aisyah masih ada. Terus Wanita Katolik masih ada. PWKRI masih ada. Namun ada juga wanita Dong Java dan lain sebagainya sudah tidak ada. Jadi keberlanjutan dari, saya sampaikan sekali lagi, bahwa keberlanjutan dari Aisyah itu kan terus-menerus karena dia tidak berdiri sendiri. Sebagai perempuan dia tidak muncul sendirian, tetapi dia kolektif kolegial bersama dengan dengan anggota Aisyah yang lain. Nah, sekarang saya ingin sampaikan, di era disrupsi ini, Mbak-mbak, Mas-mas kalian, saya ingin sampaikan beberapa kasus yang itu menjadi pekerjaan besar dari teman-teman perempuan di Indonesia. Tapi sebelumnya saya mengapresiasi loh ini isu perempuan tapi banyak laki-laki yang ada. Ini saya senang. Karena saya khawatir jangan-jangan ini pesertanya hanya perempuan semua. Karena apa? Karena mohon maaf, isu perempuan ini kan sudah general, ya. Dia tidak bisa berdiri sendiri, tidak bisa hanya dilakukan oleh perempuan. Ini isu nasional yang tugas untuk mencarikan solusi ini ya tugas laki-laki dan perempuan, gitu ya. Jadi saya akan sampaikan kalau di Indonesia, pasca pandemi COVID-19 ini, berdasarkan kajian yang saya lakukan dengan teman-teman Nahdlatul Aisyah. Nahdlatul Aisyah itu kan anaknya Aisyah.
ya masih muda, makanya Mas Rama menghubungi saya, ya panggil saya Mbak gitu ya. Nanti kalau saya sudah di Aisyah, panggil saya Ibu. Karena nanti 40 tahun saya sudah harus berpindah ke Aisyah. Nah, di era pandemi COVID ini, di Indonesia yang terjadi, Anda bisa searching juga di internet, eh, kami apa ya, para perempuan ini, bukan hanya perempuan saya kira ya, persoalannya ada beberapa hal. Yang pertama, masih ada perempuan yang tidak work from home, dan saya tidak bisa memaksakan karena BVH itu bekerja dari rumah itu hanya berlaku untuk perempuan kalangan menengah ke atas kalau di Indonesia. Tapi di luar, coba lihat, masih banyak simbok-simbok di pasar, masih banyak buruh-buruh yang mereka jadi korban PHK sehingga akhirnya mereka jualan masker atau lain sebagainya, dan masih banyak yang mereka tetap harus bergelut dengan jalanan di era pandemi COVID ini. Saya bisa tidak bisa menyalahkan mereka karena memang begitu, pilihannya memang seperti itu yang harus mereka lakukan. Orang Indonesia ini takut kelaparan daripada takut COVID-19. Mereka tidak tahu mungkin seberapa bahayanya virus ini, yang mereka takutkan hanya kalau nggak bisa makan. Nah, itu realitasnya. Yang kedua, eh, kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia ini meningkat 0,5%. Nah, ini kajian yang kami lakukan webinar kemarin hari Sabtu dengan beberapa lembaga pemerintah. Ini naik 0,5%. Kalau KDRT di Indonesia itu identiknya kan perempuan yang menjadi korban ya, atau laki-laki menjadi korban. Tapi kalau di luar negeri kan istilahnya family violence ya, kekerasan dalam keluarga. Itu korbannya bisa anak. Nah, di Indonesia ini KDRT ini mengarahnya korbannya anak. Dan itu sangat riskan sekali. Kenapa? Karena Ibu tadi Mbak Reni menyampaikan ya, sebagai perempuan di era COVID ini ya banyak tugasnya. Kalau di Indonesia kan tambah mendampingi anak belajar, mengerjakan PR anaknya, terus menghalang-halangi anak biar nggak keluar rumah. Itu double apa ya? Double burden lah, triple bahkan mungkin ya. Jadi memang agak berat. Ditambah bayangkan ketika orang tua menjadi korban PHK dan jumlahnya cukup banyak. Masyarakat Indonesia ini itu terjadi 3 bulan lagi ya, 2 bulan lagi itu berapa banyak. Nah, persoalan orang tua yang korban PHK ini akhirnya kan stres, terus mungkin ekonominya juga tidak stabil. Akhirnya apa yang dilakukan? Orang tua saling marah, anaknya melihat karena di rumah, ya, karena di rumah dan hanya melihat itu saja. Sehingga ya sudah, kadang anak juga jadi pelampiasan, istri juga perempuan juga pelampiasan. Tapi yang menarik nih, dari 7 kasus T2 TP2A ini di Jogja, itu ada 2 yang melapor laki-laki korban KDRT. Saya kurang tahu kenapa bisa menjadi korban KDRT ya laki-laki. Ya itu belum saya dalami. Tapi memang pelaporan itu ada. Terus selanjutnya yang ketiga, di era pandemik ini banyak angka ibu hamil yang rentan, dan kemudian nih Mas ya, mungkin nanti Mbak Rani bisa menambahkan secara keilmuan. Saya sempat menulis di media itu per tanggal 6 April ada 3 ibu hamil yang meninggal. 3 ibu hamil yang meninggal. 1 dinyatakan positif, 2 dinyatakan PDP. Nah, PDP-nya ini terjadi karena apa? Mereka tidak tahu bahwa perempuan ini ternyata dia tertular virus corona. Nah, sementara yang 1, yang positif ini, dia meninggal karena tidak mendapatkan fasilitas yang bagus karena dia di RS Padang Sidempuan, terus dipindah ke RS Medan. Tetapi dalam perjalanan, begitu sampai, ternyata ibu ini meninggal. Nah, yang kasus itu saya dan Mas Saleh Daulay, yang dari anggota DPR RI dari Sumatera Utara, kami berkoordinasi.
Bahkan ketika DPR membahas tentang penanganan COVID ini, saya titip khusus kepada teman-teman DPR RI, terutama yang berkaitan dengan penanganan untuk ibu hamil. Ini sangat rentan sekali. Yang keempat, ibu hamil, anak, penyandang disabilitas, dan janda perempuan ini kekurangan gizi. Itu banyak, Mbak. Apalagi anak-anak. Kalau terutama mereka dari kalangan menengah ke bawah. Saya baru saja mendengar di Tangerang itu kerja dan kemudian tidak ada fasilitas untuk mendapatkan gizi yang baik. Nah, terus yang terakhir, yang kelima kalau tidak salah hitungan saya, akses pendidikan ini yang terjadi hari ini tidak bisa merata. Ironisnya, terutama mereka di daerah pedalaman, kan semuanya harus daring nih ya, rata-rata kan daring. Apalagi pedalaman ataupun daerah pinggiran. Nah, PR. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa di era ini saya kira bukan tarif untuk dirinya ataupun untuk masyarakat, keluarga, bangsa juga. Halo? Halo? Ini masih bisa ya? Halo? Iya, Halo? masih Bu, silakan. Oke. Iya, bisa dilanjutkan. Oke. Tadi sempat Baik, sampai mana ini? Oh, gitu ya. Oke. Nah, di era disrupsi ini para perempuan tidak hanya mengisi ruang kosong. Jadi ini kalau kosong ya udah perempuan aja bisa sudah ada sosok menteri perempuan dan lain sebagainya, gubernur dan lain sebagainya. Saya sangat berharap teman-teman yang di luar negeri ini, terutama mbak-mbak nih ya, ketika nanti pulang, ayo lakukan perubahan untuk masyarakat di sekitar, karena itu sangat penting. Anda ini menjadi bagian entitas elitis di masih takut dengan perubahan, masih takut, masih banyak pertimbangan. Nah, mungkin nanti bisa apa yang hal ya. Silahkan, perempuan itu harus punya skill. Skill itu penting. Jadi kalau tadi saya mengatakan jangan hanya menjadi mengisi ruang kosong. Nah, makanya harus memiliki skill, kemampuan atau apa yang bisa keahlian apa yang bisa kita lakukan gitu. Anda lakukan itu apa? Terus yang kedua, kita harus punya prinsip. Saya masih saja berpegang teguh apa yang disampaikan oleh Siti Munjiah kayak kala itu. Saat itu saja dia sudah mengingatkan tentang derajat perempuan. Apalagi saat ini
Maaf Mbak, saya mau Baiklah teman-teman, bentar ya. halo ya. Sepertinya di Kembali Indonesia, iya, di hilang Indonesia ada ya. gangguan di sinyalnya. Mungkin Mbak Dia sedang cari sinyal yang lebih bagus. Saja yang bisa saya Nah, sampaikan. Mungkin nanti banyak diskusi. Terima kasih. Albiru Manitako. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak Dia atas pemaparan pembahasannya. Mungkin dari Mas Jelang ada yang mau ditanyakan ya? Ada Mbak. Langsung ke pertanyaan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mungkin ingin menanyakan sedikit juga, mungkin ke Mbak Reni dan juga Mbak Dia. Ini kebetulan 3 bulan yang lalu, saya dan beberapa anak didik saya, kita melakukan sedikit penelitian, Mbak. Ini kasus yang berbeda tapi terkait perempuan, ini terkait pelecehan seksual sebenarnya yang kita soroti. Jadi 2 bulan yang lalu tuh kami coba mengumpulkan beberapa anak, dalam artian kita melakukan survei, kita alhamdulillah dapat responden sekitar 50 dan metodenya masih snowballing, jadi masih bergulir. Jadi kami menemukan bahwa sejak 2015, kebetulan sampel kami itu yang masih mengingat kejadian terjadi pelecehan seksual di Turki. Jadi kan di Turki ini budaya patriarkinya cukup kuat. Nah, dari 50 responden yang kami ambil itu, data survei yang kami ambil itu menunjukkan bahwa setidaknya banyak sekali anak-anak perempuan yang bersekolah ke luar negeri itu mendapatkan pelecehan seksual lah. Tapi alhamdulillah belum ada yang sampai ke level rape attempt atau percobaan pemerkosaan itu belum. Cuman dari yang minor tuh sampai yang menjadi perhatian KBRI itu ada. Kalau nggak salah juga 1 bulan atau 2 bulan yang lalu sempat terjadi kasus yang ditangani juga oleh KBRI. Dan ini tidak cuma dilakukan oleh orang asing, tapi juga sesama orang Indonesia gitu. Memang mayoritas korban itu adalah perempuan, tapi kami juga menemukan salah satu sampel kami itu laki-laki yang mengalami pelecehan seksual seperti ini. Nah, apakah ini juga umum terjadi di luar negeri gitu, khususnya bagi perempuan Indonesia yang bepergian ke luar negeri atau bekerja atau melakukan studinya, karena mengingat akan tergantung, bukan TKP kejadian itu kebanyakan terjadi di transportasi umum, sehingga banyak terjadi di sana karena kita memang ketergantungan sekali dengan transportasi umum. Adakah mungkin kiat-kiat bagaimana mengatasi atau melakukan supaya tidak terjadi lagi lah pelecehan seksual terhadap perempuan? Seperti itu, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Jelang atas pertanyaannya. Ini menjadi concern bersama termasuk saya, karena saya juga sebagai perempuan yang tinggal di luar negeri. Mungkin dari Mbak Reni dulu, mungkin bisa silahkan diceritakan kalau di UK gimana? Iya, terima kasih Mas Jelang pertanyaannya. Saya terus terang belum cari tahu datanya gitu di sini gimana, jadi nggak bisa cerita banyak kalau soal data, dan saya sih belum pernah ada, mungkin karena kecil ya kelompoknya ya, jadi saya ada teman pengajian misalnya gitu, atau teman sekolah yang bareng universitasnya gitu, itu mungkin nggak lebih dari 50 orang sih Mbak Jilang ya. Itu belum pernah dengar ada mereka berkabar atau gimana gitu ngobrol tentang pelecehan seksual. Tapi kalau ke arah rasisme mungkin ada ya kan, itu pelecehannya lebih ke verbal, ke arah karena kita kan Asia misalnya gitu kan ya, berbeda penampakan kulitnya dan lain-lainnya, atau juga ke arah underestimasi kemampuan misalnya kayak gitu. Jadi kemampuannya dianggap berbeda gitu dengan orang-orang yang di luar Asia atau dari yang lainnya gitu, dari etnis yang lain.
mungkin itu bisa jadi hal yang menarik ketika, dan di sini juga kan data-data student dilakukan oleh KBRI juga kan ya. Jadi saya dapat data juga kemarin dari KBRI. Bisa jadi mungkin KBRI punya data mungkin yang sudah melaporkan gitu. Gitu mungkin Mas Gilang, mohon maaf belum bisa share yang faktualnya datanya gitu. Bisa jadi ada, tapi mungkin dari kelompok yang dekat dengan saya, kelompok kecil ini, ring-ring kecil ini belum pernah kejadian. Alhamdulillah kalau gitu. Alhamdulillah, Semoga semoga jangan sampai kejadian juga. Gimana kalau menurut Mbak Diah tentang masalah ini? Baik, saya pernah satu pesawat dengan waktu menuju Abu Dhabi, dia korban trafficking. Tapi kalau di daerah Timur Tengah, saya kurang paham ya, apakah trafficking ini terus mengarah ke beli seksualitas dan lain sebagainya. Tapi sepertinya kesimpulan saya begitu berangkat dan pulang kok sama gitu ya. Maksudnya sampingan dengan orang yang hampir sama kasusnya, kesimpulan saya saat itu, oh jangan-jangan memang di sana tidak di sana memang ya trafficking ataupun pelecehan seksualnya juga cukup tinggi. Jangan-jangan ini saya kan belum punya data yang real. Nah, namun begini, kalau memang seperti itu yang terjadi, saya juga pernah dengar di Jerman itu sepertinya ada, apakah betul, ini tolong dikoreksi ya, apakah memang betul ada semacam rasis ya, kalau wajah-wajah Asia ini lebih mudah untuk mendapatkan perlakuan yang tidak baik gitu. Apakah betul seperti itu? Karena teman-teman di PCIM Jerman itu sempat ada yang menyampaikan begitu juga. Kalau wajah Asia, nah itu rata-rata seperti Asia dalam arti Asia Tenggara, Melayu ya, mungkin ya Thailand, Indonesia, Filipina, itu memang seperti itu. Nah, kalau pertanyaan dari Mas Jelang atau Mas Rama ini panggilannya yang benar itu? Dua-duanya, Mbak. Ya, Mas Jelang. Oh ya, Mas Jelang Ramadan ya. Ini seperti hari ini juga menjelang Ramadan ini, Mas. Ya. Nah, ini berarti yang harus kita lakukan harus ada semacam perlindungan, kepastian perlindungan bagi para pelajar ataupun WNI, laki-laki dan perempuan, ketika dia berada di luar negeri. Apalagi ketika sedang studi, itu harus ada. Ini pernah didiskusikan dengan Salahuddin Wahid, Ketua siapa itu ya, yang Wahid itu yang ketua kepala Badan Pelatihan TKI. Nah, itu pernah ini kami sampaikan bahwa harus ada, kalau saat itu kan kasusnya masih banyak yang perempuan ya, harus ada perlindungan bagi TKI, perlindungan hukum, asuransi kesehatan, dan lain sebagainya, bagi TKI yang berada di luar negeri. Karena apa? Karena mereka menjadi korban itu sangat banyak. Nah, kalau ini saya malah baru mendengar, terima kasih Mas Jelang. Kalau memang para pelajar juga mengalami hal yang sama, ini kan berarti tatarannya tidak lagi pada Menteri Tenaga Kerja, tetapi ini sudah harus ke Menteri Luar Negeri. Nah, ini bisa nanti kami bantu menyampaikan kepada Menlu. Karena apa? Karena ini sudah pada tataran hak asasi ya, hak untuk mendapatkan perlindungan, baik perlindungan hukum ataupun juga perlindungan kesehatan. Nah, dilakukan saat itu ketika ada TKW, dia tidak dibekali surat apapun, dia tidak dibekali nomor kontak siapapun,
Sehingga saat itu saya memberikan nomor KBRI di Arab Saudi. Ini pokoknya harus menghubungi ini. Dan caranya bagaimana? Itu pokoknya harus tahu caranya dan hafalkan jalan dari bandara ke tempat di mana Anda terakhir sampai. Itu 2 malam saya enggak. Jadi konferensi internasional malah jadi memikirkan bagaimana nasib mbaknya ini tadi. Karena saya khawatir jangan-jangan dia jadi maaf PSK atau apa kan bisa saja dijual begitu ya. Nah, terus yang kedua, selain harus punya kontak ya, saya kira kita physical distancing itu nggak hanya terjadi, nggak hanya kita lakukan kalau pas pandemik kayak gini ya, bisa jadi itu tetap kita lakukan. Ini mungkin teman-teman yang mengalami perjalanan dari Indonesia ke luar negeri perempuan sendirian itu juga mengalami rasa was-was pasti. Saya pun juga waktu ke Jerman sendirian itu juga takut sekali. Tetapi saya punya kayaknya trik paling tidak mana security di sebelah mana, terus kalau ada apa-apa kita harus kontak. Sepertinya itu menjadi penting. Dan terakhir saya kira komunitas seperti ini Mas Jelang, ini luar biasa loh dampaknya, efeknya. Ada PCIM, ada perkumpulan PPI ya, PPI pelajar internasional atau apa. Ya, itu kan komunitas yang bisa saling mensupport satu dengan yang lain. Kalau sampai misalkan ada yang mengalami seperti itu, jangan sampai perempuan atau laki-laki hanya diam, nggak boleh. Karena diam itu tidak membuat kita menjadi lebih baik. Kita harus berani speak up. Ayo ngomong gitu loh. Ayo lapor, ayo sampaikan. Kalau tidak, ya itu tidak terselesaikan, hanya akan menjadi beban, stres dan lain sebagainya. Sementara kalau kita mau ngomong, maafnya aku kemarin gini-gini, mesti ada teman yang aware, terus ayo bantu bagaimana, begitu kan? Jadi intinya jangan sampai ya laki-laki, perempuan terutama jangan merasa kalaupun Anda sudah menjadi korban jangan merasa diam, tapi harus speak up. Kalau biar tidak terjadi, yang Anda lakukan adalah ya bisa saya kira tetap waspada, physical distancing, tidak apa-apa, saya kira karena itu juga penting dan terlebih kalau cuma sendirian ya Anda harus betul-betul berdoalah. Ya cumanya bisa itu berdoa dan siapa tahu tidak terjadi apa-apa. Itu saja mungkin Mas. Baik, Mas Dilang ada yang ingin ditambahkan? Ya Mbak, mungkin nambahin dikit. Jadi kalau dari hasil penelitian kami kemarin itu banyak yang mengalami yang namanya tonic immobility Mbak. Jadi ketika tonic immobility Mbak. Tonic immobility. Jadi ketika kejadian berlangsung itu mereka tuh bingung gitu, entah mau ngapain, dan pas post traumanya pun tidak diatasi dengan treatment gitu. Jadi banyak yang menyimpannya jadi rahasia sendiri dan baru terungkap ketika ada yang kami jadikan concern, karena kan kami juga hasil penelitiannya kemarin sudah kami sampaikan ke Pak Dubes juga, cuman memang belum didiskusikan dan karena juga ini jadi concern karena sudah mulai banyak pelajar Indonesia di sini dan mayoritas juga pelajar S1 utamanya. Jadi mereka yang baru selesai SMA langsung berpindah tempat ke luar negeri apalagi jauh, dan apalagi di Turki ini budaya patriarki masih sangat kuat dan kita yang orang Asia ini bisa dibilang cukup inferior secara fisik. Karena ya kita kecil-kecil dan kita cukup eksotis gitu. Saya aja karena corona ini saya sepanjang ya sekitar sebulan terakhir yang lalu masih merasakan rasis lah. Kebetulan jadi seperti itu. Jadi bagi kita yang masyarakat Asia ini meskipun sesama muslim juga tetap mendapatkan ini gitu kan, rasis, diskriminasi lah karena corona. Tapi yang terkait pelecehan seksual ini tadinya saya pikir karena budaya patriarki ya, karena di Turki ini cukup kuat budaya patriarkinya. Tapi dari hasil penelitian kami itu ternyata tidak. Mungkin karena kalau dari sejauh yang kami teliti itu, mungkin karena itu ada inferiority fisik orang Indonesia yang relatif lebih kecil, jadi dianggapnya lemah seperti itu. Kayak gitu. Jadi
kami sudah sampaikan ke KBRI dan KBRI katanya akan menanggapi dengan sudah dibentuk juga majelis Departemen Advokasi di PPI, tapi memang belum ada expert seperti psikolog yang memberikan bagaimana mitigasi kalau terjadi. Jadi katanya akan melakukan pelatihan seperti itu. Tapi mungkin bila Mbak Diah berkenan untuk menyampaikan ke Kementerian Luar Negeri, maka kami akan sangat senang dan terbantu mudah-mudahan. Ini juga jadi concern di Majelis Perempuan FIM. Iya, ya, insya Allah nanti Mas, ini malah temuan baru. Iya. Saya malah tertarik untuk mengkaji. Ya, terima kasih informasinya, Mas. Terima kasih, Mbak. Baik, terima kasih pertanyaannya, Mas Gilang. Ada juga pertanyaan, kita ambil dulu dari streaming di YouTube. Assalamualaikum Mbak-Mbak pembicara, ini dari Amelia Dwi Astuti. Assalamualaikum Mbak-Mbak pembicara, saya ingin bertanya, apakah ada batasan peran wanita dalam berkontribusi bagi masyarakat dan bagaimana pendapat Mbak-Mbak mengenai alpha female? Terima kasih. Maaf, gimana tadi nggak dengar? Maaf. Oh ya, apakah ada batasan peran wanita dalam berkontribusi bagi masyarakat dan bagaimana pendapat Mbak-Mbak mengenai alpha female? Mungkin boleh Mbak Dia dulu. Ibu Dia. Alpha female? Iya. Alpha female itu kayak sepertinya pemimpin perempuan, mungkin bisa seperti itu kasarannya. Oh iya? Saya malah perempuan baru yang menonjol gitu mungkin. Alpha female itu Biasanya alpha male sih, Mbak. Biasanya sih alpha male. female dominan, Mbak. Oh, lebih dominan. dominasi perempuan ya. Oke. Jadi begini, kalau batasan gimana ya? Kalau batasan saya juga bingung ini. Maksudnya begini, batasan yang dimaksud fisik atau norma? Karena kalau di Indonesia ini kan norma masih melekat ya, adat budaya itu kan masih melekat. Jadi culture itu juga masih mempengaruhi, menjadi batas gitu. Oh, perempuan nggak boleh jadi gubernur, di beberapa daerah kan masih begitu. Nah, sementara kalau di dalam Al-Qur'an, patokannya kita Al-Qur'an saja ya. Kalau dalam Al-Qur'an itu kan Allah itu memberikan kesempatan yang sama. Ya kalau memang mau menjadi pemimpin dalam kapasitas dia untuk melaksanakan sebagai bentuk ketakwaan dia kepada Allah ataupun sebagai manifestasi keimanannya, saya kira kan tidak masalah. Ya, itu kalau konteksnya adalah pemimpin. Kalau fisik apa ya, saya kira kita perempuan tahulah alarmnya. Kita tahu ya ini kayaknya udah di luar deh. Oh, ini kayaknya kita masih bisa. Itu saya kira nggak masalah. Kalau untuk ibu-ibu, nah ini ini yang kami dengungkan di NA, Nahdlatul Aisyah, karena batasan usia kami 17 sampai 40, itu kami tidak membatasi, jangan sampai anak itu menjadi hambatan bagi para perempuan untuk beraktivitas. Nah, terus apa yang kita lakukan gitu loh? Kalau nggak boleh perempuan jangan sampai anak menjadi pembatas aktivitas ibunya, ya udah konsekuensinya Nahdlatul Aisyah menyiapkan harus ada eduker di setiap kegiatan. Jadi ibunya bisa beraktivitas di NA, apa dia ikut seminar atau dia ikut permusyawaratan, sementara anak-anaknya mengurusi di eduker ini, gitu loh. Yang mendampingi eduker siapa? Teman-teman NA sendiri, gitu. Nah, itu sebagai bentuk konsekuensi. Kami juga memberikan fasilitas, misalkan nih, ada acara, terus masih punya anak di bawah 2 tahun, ya kita fasilitasi membawa 1 pengasuh, biar tetap bisa beraktivitas, gitu. Jadi saya kira kalau batasan aktivitas itu konteksnya seperti apa, atau justru kita membatasi, atau bagaimana?
intinya sebenarnya kalau dalam Al-Quran yang saya pahami, mungkin masih banyak kekurangan dari saya, tidak ada istilah kalau memang dalam rangka itu untuk manifestasi ketakwaan dan keimanan, menjadi pemimpin pun juga tidak masalah. Gitu. Terus kalau alpha female, perempuan yang lebih menonjol, menonjolnya dalam bentuk apa nih? Saya juga masih bertanya. Kalau dia menjadi pemimpin menonjol, saya kira kalau memang pemimpin kan yang dilihat adalah pemimpin dan kepemimpinannya. Ya pantaslah kalau dia harus menonjol karena pemimpin. Kalau dalam keluarga, nah ini konteksnya kalau dalam keluarga bagaimana? Ya kita harus berbagi peran, ya. Masalah pendidikan, parenting itu bukan menjadi tanggung jawab perempuan, ibu saja, tetapi bapak juga berperan karena anak tanpa sosok bapak dia akan tidak sempurna dalam pembentukan karakter dan secara psikologis emosional juga berbeda. Nah, seorang anak tanpa ibu pun itu juga tidak maksimal, maka kenapa harus kompak antara ibu dengan bapak? Contohnya pemberian anak secara langsung, oh ternyata bapak saya ini juga jemurin misalkan ya, bapak saya juga bisa masak gitu loh. Jadi jangan pembagian peran. Nah, yang belum menikah nih banyak yang belum menikah ya Mbak? Sepertinya Bu, saya juga belum. Oh ya kelihatan. Yang belum menikah mungkin bisa mengikuti tips dari saya, tips yang pernah saya lakukan ya. Ini kalau bagus menurut Anda, kalau enggak ya silahkan. Saya dulu sebelum menikah dengan suami saya, kami ada perjanjian, tapi nggak tertulis, ya komitmen aja. Kalau mau menikah dengan saya itu saya gitu. Berarti harus siap mendukung dakwah saya di Muhammadiyah. Begitu. Itu pesan sebelum saya menikah dan suami saya mengiyakan. Dan apa yang terjadi hingga hari ini, Mbak, ketika saya jadi ketua umum PPNA, suami saya alhamdulillah tidak pernah tidak pernah mengeluh dan tidak pernah bagaimana, pokoknya ya support terus. Walaupun akhir pekan sering saya tinggal ya, keluar kota ngisi kemana-mana, dia juga legowo, bahkan kadang ikut juga, ikut sekalian mengantar, dia lihat, biar dari satu pengajian ke pengajian yang lain. Itu sudah ya bagi saya support suami luar biasa. Begitu ya, Masya Mbak. Allah. Baik, Bu. Kalau dari Mbak Reni gimana nih tadi peran wanita? Peran wanita, batasannya gitu ya. Batasannya, kalau buat yang menikah sih kayaknya ini ya, jadinya izin suami ya nggak sih? Menurut saya sih jadinya. Jadi yang lebih mudah gitu ya kan. Kalau misalnya belum menikah berarti balik lagi ke izin orang tua gitu. Jadi si batasan-batasan yang bisa dilakukan kayaknya lebih ke arah situ. Kalau tadi batasan fisik sama yang lain kan udah dibahas tadi sama Bu Dia gitu. Selama ada ridho dari suami, dari orang tua, mungkin itu yang bisa jadi kendali para perempuan ini untuk melaksanakan. Dan sebaik-baiknya manusia adalah bermanfaat kan. Kalau misalnya itu memang dirasakan bermanfaat, dilakukan aja. Jadi batasannya mungkin ke arah diri sendiri juga bisa nggak sih mengerjakannya. Ketika kita komitmen mau melakukan sesuatu kan kita harus berkomitmen juga sampai akhir gitu, sampai beres gitu mengerjakannya. Baru kita mengerjakan yang lain. Itu mungkin batasan-batasan yang bisa dipakai. Kemudian juga batasan kompetensi diri itu mungkin kita kan bisa menilai diri kita sendiri ya. Sejauh apa sih kita bisa melakukan hal-hal yang diberikan kesempatannya kepada kita gitu. Walaupun ada titik di mana kita juga harus menerjang limit yang kita punya gitu ya kan. Misalnya kita ngerasa wah ini terlalu susah nih. Tapi harus kita coba gitu. Jadi kan si batasan yang kita punya ini juga sebagai peluang gitu. Bisa nggak akhirnya kita coba. Itu mungkin. Kalau alpha female, menurut saya
ada sih ya, tapi mungkin tidak sebanyak sebanyak alpha male gitu ya. Kalau alpha male bisa jadi lebih banyak dan kesempatannya untuk kelihatan itu lebih besar dibandingkan alpha female gitu. Walaupun kayaknya kalau untuk jadi alpha female itu tantangannya lebih berat dibandingkan dengan yang biasa aja gitu. Jadi bingung sih Mas, ini si alpha female ini dominannya ya. Tadi kata Mbak Dia juga di mana nih sebenarnya ya dominannya. Ya, mungkin gitu ya. Jadi nggak Baik. Baik, Mbak Reni, terima kasih. Saya sedikit menambahkan, Mbak Sofi. Baik, silakan Bu. Boleh ya? Yang alpha female itu, ini mungkin pada bertanya-tanya juga, saya kalau di rumah seperti apa? Saya kalau di luar bisa saja agak galak-galak ya, tegas. Tapi kalau di rumah, saya juga menghormati suami saya. Artinya saya tidak, saya ketua umum di luar. Saya ketua umum di Indonesia. Kalau di rumah ya saya nggak ketua umum. Pokoknya saya dengan suami berkomitmen untuk melepas itu. Gitu. Jadi ya di rumah ya yang santai-santai aja gitu. Pembicaraannya juga yang ya nggak berat-berat. Gitu mungkin, Mbak. Baik Mbak Dia. Berpindah ke pertanyaan selanjutnya di Zoom grup chat ada, sebentar saya scroll dulu. Ada Mas Miftahul Ulum. Mungkin bisa di-scroll juga Mbak-mbak. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, sejauh ini seperti apa ya Mbak peran laki-laki terhadap penguatan perempuan dari hasil pantauan Nasyatul Asia? Juga apa yang perlu dilakukan untuk bisa mengoptimalkan peran kaum pria? Lalu nomor 2, untuk saat ini dengan segala potensi yang dimiliki, apa yang sekiranya bisa dikerjasamakan antara PCIM UK Turki dan PP Nasyatul Asia dalam penguatan perempuan? Masya Allah. Siapa yang mau memberikan tanggapan dulu? Mbak Dia atau Mbak Reni? Saya boleh? Boleh. Ini kayaknya buat Mbak Dia deh pertanyaannya. Mengandung NA. Iya, ini NA itu adalah adiknya NU ya kan? Karena beda istilah NA dan NU. Kalau di beberapa kementerian saya juga kadang sebel juga, Nahdlatul Aisyah, gitu tulisannya. Maka setelah saya jadi ketua, pokoknya semuanya harus bawa kartu nama, tulisannya jelas, Nahdlatul Aisyah Muhammadiyah, gitu. Karena kalau tidak panjang Muhammadiyah, nanti tahunya ya Nahdlatul Aisyah sama dengan Aisyah. Dan alhamdulillah sudah banyak perubahan lah. Sekarang sudah tidak disebut Nahdlatul Aisyah. Walaupun kalau ada yang bilang begitu, saya bilang ya kami adiknya, karena lahirnya duluan NU. Oke. Nah, saya malah tertarik apa yang disampaikan, masalah yang disampaikan oleh Mas Jelang tadi. Kalau itu saya kira harus segera ditangkap baik-baik oleh teman-teman yang ada di PCIM Turki. Alangkah lebih baik, wah ini saya kompori ini belum ada PCIA kan? Di belum ada. UK juga belum ada PCIA ya, Mbak Reni ya. Nah, ketika teman-teman mendiri ya, kok tidak NA, enggak apa-apa PCIA dulu. Kalaupun nanti mau NA ya bagus sekali, karena kan usianya masih muda-muda nih ya. Nah, ini isu-isu ini, persoalan ini akan lebih fokus digarap oleh teman-teman. Terutama ketika berusaha menyampaikan dan mendampingi para korban. Nah, korban ini kalau mereka mau ngomong, ya speak up di Indonesia, atau tadi yang dikatakan oleh Mas Jelang, tidak ada tim psikologinya. Sebenarnya tim psikologi itu bisa saja muncul dari siapa? Sesama teman atau pihak yang menyodorkan pelayanan. Siapa? Teman-teman ini
yang ada di bagian pemberdayaan perempuan, yang insya Allah nanti akan menjadi PCIA atau PCIA, nah, saya kompori ini. Nah, itu alangkah lebih baik seperti itu. Contoh kasus nih, ketika kami mendampingi korban penyandang disabilitas, difabel, jadi korban kekerasan seksual. Dia nggak berani ngomong dengan siapapun, bahkan dengan keluarganya. Nah, ketika ada teman-teman NA yang datang, hanya sekedar mendampingi, akhirnya dia mau menyampaikan gitu. Karena kalau ngomong dengan orang tuanya takut, ngomong dengan orang yang dia memberikan layanan atau menawarkan hal yang baik, akhirnya oke, ya terbukalah ceritanya dari mulai A sampai Z kenapa dia jadi korban kekerasan seksual padahal dia seorang difabel dan lain sebagainya. Nah, terus yang kedua, sikap yang nanti bisa diperjuangkan pun itu kan bisa sikap tidak hanya dari person, tapi karena ini loh solidaritas kita sesama perempuan, barangkali seperti itu. Dan ini saya menjawab yang disampaikan Mas Ulum, seberapa peran laki-laki? Anda berperan sekali, laki-laki itu berperan sekali. Laki-laki kan relasinya setara dengan perempuan, penyeimbang kan? Dan kalau masalah isu perempuan ini juga dikaji oleh teman-teman laki-laki, ini akan menjadi menarik karena nanti tidak ada subjektivitas perempuan. Tetapi dalam pengambilan kebijakan itu bisa seimbang antara perspektif laki-laki dan perempuan. Sehingga yang terjadi tidak sebatas emosional para perempuan saja, tapi ini loh ada strateginya nih, pandangan laki-laki seperti ini yang kita lakukan seperti ini itu sangat bagus, kolaborasinya menarik sekali. Nah, itu pula yang pernah saya lakukan dulu ketika Ikatan Pelajar Muhammadiyah ada bidang Ipmawati, terus setelah saya ketua Ipmawatinya itu laki-laki, itu heboh seluruh Indonesia Raya. Loh, Ipmawati kok ketua bidangnya laki-laki? Lah, laki-laki perempuan, kalau tentang masalah perempuan, ini kan masalah umum, general. Saya tadi menyampaikan ini masalah general, masalah yang serius loh. Di SDGs juga disinggung loh. Nah, makanya ya, ayo bareng-bareng gitu loh. Ini tanggung jawab kita bersama. Anda yang laki-laki, Anda juga punya istri, adik perempuan, anak perempuan, ibu, dan lain sebagainya. Yang perempuan, ya ayo kita solidaritas sesama perempuan ini. Gitu. Apalagi Mbak tadi, Mbak. Oh, apa kerjasama yang bisa dilakukan ya? Wah, ini banyak ini. Paling tidak, untuk saat ini, saya sudah senang bisa berkomunikasi dengan teman-teman PCM Turki dan UK. Next time saya akan undang gantian teman-teman PCM Turki, UK untuk kolaborasi dengan NA, PPNA. Mungkin karena kami kan punya Departemen Hubungan Luar Negeri dan kerjasama antar lembaga. Nah, mungkin nanti kita bisa kolaborasi. Saya kira walaupun era pandemik ini nggak masalah ya, justru malah kita bisa leluasa dengan Zoom kayak gini kan bisa lintas negara, lintas waktu gitu. Jadi kita bisa melakukan apa semacam webinar bersama dan lain sebagainya. Syukur-syukur ini kalau teman-teman berkeinginan untuk mendirikan PCINA. Nah, kalau PCINA itu bedanya bagaimana? Kami kan sudah menginternasionalisasi di Malaysia itu sudah ada NA Malaysia itu sudah berkaitan dengan para perempuan muda, para ibu muda gitu. Nah, banyak hal kalau saya sangat berharap nih yang belum terpecahkan hingga hari ini adalah trafficking ya. Saya kira pemerintah di berbagai pemerintah Indonesia melalui dubesnya itu penelusuran terhadap trafficking terutama yang berkedok pendidikan ini belum banyak dan belum banyak diungkap. Saya khawatir itu nanti akan menjadi bom
waktu seperti yang disampaikan Mas jelang Ramadan tadi itu. Jadi kalau misalkan teman-teman PPNA akan mengajak PCIM Turki, PCIM UK, dan mungkin PCIM yang lain, gitu. Sehingga rahmatan lil alaminnya NA Muhammadiyah itu kan bisa dirasakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai negara, dan bahkan mungkin bisa membantu menyelesaikan masalah di dunia internasional. Begitu Mas Ulum, Baik, Mbak Masya Allah. Sofi. Iya. Mbak Reni ada yang ingin ditambahkan? Tidak, sudah. Saya langsung meminta langsung gimana nih Mbak Reni, Mbak Sofi, dan Mbak-mbak yang lain. Siap, Mbak, insya Allah. Mbak, saya Nanti bisa, ya. mau mengkonfirmasi. Silahkan Mas Ulum. Ya. Iya. Jadi kalau saya kurang paham bagaimana prosedurnya, kalau semisal belum ada Aisyah, tapi lantas memang isinya kita ini rata-rata kan mayoritas adalah pelajar. Semisal memang mau mengajukan untuk Nasyatul Aisyah itu, bukan Nahdlatul Aisyah. Ya. Jadi itu memang memungkinkan kah? Atau memang prosedurnya harus Aisyah dulu, baru ada NA. Tapi kalau melihat rentang usia, ini memang mayoritas kalau misalnya semisal di UK sendiri untuk PCIM itu ya NA, bukan untuk range usianya. Tidak agak usia ya. Ya, bahkan ya kayak semacam tadi yang Mbak bilang, nanti kalau ininya Aisyah lantas diisinya sama seperti Mbak Reni, terus Mbak Sofi, ya ntar dipanggil ibu-ibu kan, bukan panggil Mbak kan. Nah itu ada gimana mekanismenya ya, saya kira itu. Ya, makasih Mas Ulum. Jadi kalau mekanisme tidak terlalu rumit sebenarnya. Silahkan bisa Aisyah, bisa NA, atau IMM juga bisa ya. Karena namanya istimewa kan nggak terlalu rumit, Mas. Nah, terus yang kedua, ya saya kira monggo ya, silahkan mau berbentuk seperti apa. Yang penting saya berharap ada kelompok yang lebih fokus ya dengan persoalan-persoalan perempuan. Kalau sekarang dari bagian PCIM, ya mungkin nanti bisa, misalkan PCINA atau PCIA, enggak masalah. Secara kami tidak ada ini ya, tidak bermasalah. Begitu juga dengan PCIM, dan terus nanti ada PCIMM atau PCIPM dan lain sebagainya. Begitu mungkin Mas Ulum. Siap. Ya, tolong Mbak Reni di follow up ya. Oh, ini Mas Ulum tidak ada gambarnya, jadi saya seperti ngomong sendiri. Oh, jangan, saya lagi ini. Iya. Baik, terima kasih Mas Ulum. Mbak Diah dan Mbak Reni, saya minta izinnya, ini udah 1 jam setengah. Masih ada beberapa pertanyaan, boleh diteruskan kah? Oh ya, monggo silakan, saya agak longgar Mbak Reni mungkin. Oke. Maaf Mbak Reni, masih di mute sepertinya. Mohon maaf, saya belum sholat zuhur karena tadi zuhurnya jam 1. Saya izin dulu sebentar, gimana? Boleh ya. Silakan. Baiklah, terima kasih bentar ya. Iya. Ya, oke, Mbak Reni. Kalau kami kan di Indonesia ini udah malam. Jadi agak terlalu Iya. Saya stop dulu video sama mute dulu, nanti mungkin balik lagi. Baik, Mbak. Terima kasih. Oke, Mbak. Ya, Mbak Reni. Mungkin kita bisa teruskan ke pertanyaan lagi. Nih ada pertanyaan satu di YouTube untuk Mbak Dia, mungkin bisa dijawab. Dari Ida Nursanti. Assalamualaikum, mohon masukannya. Apa saja bentuk pengabdian kepada masyarakat yang bisa dilakukan oleh perempuan selama musim pandemi ini? Begitu. Oke.
Baik, sebenarnya banyak ya Mbak yang bisa kita lakukan. Pandemik ini kan hanya merubah kebiasaan kita keluar, beraktivitas di luar, tetapi mengalihkannya dari dalam rumah. Yaitu kalau untuk menengah ke atas itu tadi. Tapi untuk menengah ke bawah saya kira juga itu harus dipikirkan. Tetapi yang jelas kita tetap bisa melakukan apapun. Ini sebagai contoh nih Mbak. Teman-teman di NA itu kan dia juga mereka juga bergerak dari mulai membuat masker kain, yang kain dari kain perca itu jauh sebelum pemerintah menyampaikan kewajiban untuk memakai masker kain bagi non medis. Kami sudah mengumpulkan itu, dan memang yang kami lakukan adalah ya kirim mengirim aja, terus di rumah diolah, terus habis itu keluar dibagi lagi. Yang membaginya pun juga dikirimkan lagi ke beberapa orang, terus orang itu juga menyampaikan ke masyarakat di sekitar yang terdekat. Itu di level ranting dan cabang, ya. Nah, kita juga tetap bisa kok untuk mengedukasi tetangga-tetangga kita, saya kira ya. Ini yang saya sedih. Musim pandemik seperti ini, Posyandu tidak ada aktivitas. Sementara anak-anak itu kan juga tetap butuh pemantauan gizi. Ibu-ibu hamil juga tetap harus dipantau bagaimana kesehatannya, dan kemudian juga ibu yang habis melahirkan pun juga harus dipantau. Nah, tetapi Posyandu sebagai satuan dari kesehatan terkecil di Indonesia itu kan tidak beraktivitas karena takut. Nah, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah kita sendiri yang bisa melakukan itu. Kita harus merubah. Nah, bisa juga kita membagikan sembako dan lain sebagainya. Yang terpenting memang harus ada batasan secara physical distancing, dan tetap harus ada aturan protokol untuk tetap menjaga kesehatan. Dan jangan lupa libatkan, jangan sendirian. Kalau sendirian ya kasihan ya, Anda bisa menggerakkan tetangga ataupun juga komunitas yang ada di sekitar Anda. Begitu. Karena sekali lagi ya, kalau era pandemik ini, mereka yang menengah ke bawah tidak bisa mengakses internet. Sangat-sangat kesusahan. Jangankan untuk membeli internet, mereka untuk untuk makan saja susah. Nah, jadi tetap harus didatangi dengan memperhatikan protokol kesehatan itu tadi. Begitu mungkin Mbak Sofi. Baik Bu. Semoga jelas ya untuk Mbak Ida Nursanti yang di YouTube. Lalu ada lagi, sebentar. Ada lagi Afkari Zulaiha yang katanya ingin bertanya. Silahkan. Kedengeran nggak? Iya, kedengeran. Silahkan. Ini saya Afkari, Bu. Jadi saya ingin bertanya, mungkin agak sedikit curhat. Jadi ibu saya itu seringkali bilang sama saya bahwa saya sebagai seorang perempuan itu harus memenuhi kriteria tertentu karena kelak saya akan menjadi suami seseorang. Yang mana, iya, memang istri. Saya juga, iya, menjadi istri. Iya, istri seseorang, salah. Iya, yang mana, saya pengen nikah juga dong, Bu. Tapi lama-lama saya bertanya, apa seorang perempuan itu memang dibesarkan untuk pada akhirnya menjadi istri seseorang aja. Sementara saya merasa goal saya itu tidak hanya ingin menjadi seperti itu. Saya nggak pengen cuman, nggak pengen ngerjain tugas-tugas domestik aja. Terus saya juga pengen ngejar mimpi saya sebagai seorang jurnalis, pengajar, dan kayak gitu. Sementara pada saat yang sama, ibu saya tuh juga seorang pimpinan ranting Aisyah kayak gitu. Jadi saya kadang bertanya, kalau saya lihat ibu-ibu Aisyah dan NA di pusat itu sepertinya mereka tuh kayak orang-orang yang sangat berkemajuan gitu terhadap kayak peran perempuan dan lain sebagainya kayak gitu. Tapi di ranah akar rumput kayak gitu kadang suaranya itu jadi berbeda kayak gitu. Sebenarnya saya jadi penasaran gitu sebenarnya kalau stance-nya Aisyah dan Nasyatul Aisyah itu di mana, dan
kenapa bisa kayak misalnya ada perbedaan dari yang akar rumput sama yang pusat itu, ada perbedaan yang kayak kalau saya lihat sebagai orang di luar Aisyah dan Nasyatul Aisyah itu bisa berbeda gitu, Bu. Ya, ini Mbaknya tinggal di mana, Mbak Afkari Zulaiha? Saya dari Indonesia. Oh, Magelang. saya kira di Turki ini. Enggak, Atau saya di UK. malam juga, Bu, di sini. Oke. Iya. Ya, Mbak. Terima kasih Mbak Afkari. Silakan Mbak Dia. Ya, Muhammadiyah tuh pepak, Mbak. Pikirannya tuh juga banyak, ya. Cara memahaminya juga banyak. Jangankan masalah paradigma tentang perempuan, jangan sejauh itu pun ya. Misalkan hanya tafsir tentang sholat saja kan juga di HPT sudah ada seperti itu. Tapi tetap banyak orang yang di himpunan fatwa tarjih Muhammadiyah seperti itu. Tapi tetap banyak juga warga Muhammadiyah yang memahaminya berbeda gitu. Jadi ya pepak itu tadi macam-macam. Nah, cuman kalau saya menyampaikan itu bisa dirubah dengan cara apa? Ya paling tidak Mbak Afkari ini memahami betul seperti apa pemahaman yang ingin disampaikan pada orang tuanya. Jangan salahkan orang tuanya ya. Tetap sampaikan dengan cara yang benar, dengan cara yang mau'idatul hasanah, nah, dengan cara yang baik. Merubah satu itu harus pelan-pelan gitu. Dan ya kalau pesan orang tua nanti jadi perempuan begini-begini, gimana ya? Ya insya Allah tetap bisa, Mbak. Jadi ibu rumah tangga juga tetap bisa, jadi pemimpin juga tetap bisa, jadi jurnalis tetap bisa jadi, banyak lah. Ya, hanya nanti itu kan masih berkaitan yang tadi saya sampaikan, yaitu tentang norma atau adat atau kebiasaan yang ada dalam masyarakat kita. Tapi kalau kita bisa merubah ya dengan cara menyampaikan walaupun sedikit demi sedikit, ya insya Allah nanti juga akan berubah. Begitu Mbak Afkari, jangan menyerah ya. Yang namanya perubah itu ya banyak hambatannya. Tuh ya. Iya, Bu. Itu Mbak. Jelas ya ini Mbak Afkari. Bajumu alimat ya? Sepertinya iya. Masih. Masya Allah. Iya. Ada teman-temanmu alimat juga di sini. Mantap, ya. Baik. Baik, Mbak Afkari sudah jelas ya? Iya, Mbak. Terima kasih. Baik. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Iya. Lalu ada lagi yang bertanya dari Mbak Intan Lesari. Saya Intan ingin bertanya ke Mbak Diah. Tadi dijelaskan bahwa perempuan di era disrupsi memiliki peluang bukan hanya untuk mengisi posisi yang kosong, tetapi mengisi posisi-posisi yang sesuai dengan kapasitas dan kapabilitasnya. Namun untuk menuju ke arah sana tentu perlu adanya upaya dan dorongan. Bagaimana menurut Mbak Diah terkait dengan affirmative action bagi kaum perempuan yang berkemajuan, bagi perempuan yang bertujuan untuk mendorong kaum perempuan itu sendiri, namun di lain sisi, bagaimana jika tidak ada dorongan kemauan sendiri dari kaum perempuan untuk berubah? Terima kasih. Ada di kolom chat kalau Bu Dia mau cari. Iya, tadi saya sempat baca. Oh iya. Aduh. Baik. Kalau berbicara afirmasi action ya, itu kan begini. Dulu memang itu tepat dilakukan di Indonesia. Karena saat itu saya ingat tahun 2000-an ketika UNDP jadi kita pasca reformasi dan UNDP mulai mendorong para perempuan untuk terlibat di dunia politik, sehingga harapannya di negara-negara berkembang, terutama di Asia Tenggara, Indonesia, terutama Filipina, Malaysia itu ada kota untuk perempuan. Nah, kalau saat itu sekitar medio tahun 98 hingga 2000,
itu bagus ya, 2000 sampai 2005 sampai 2010 itu bagus. Tetapi hari ini mestinya itu sudah tidak terpakai ya. Harusnya perempuan secara sadar untuk terlibat dan pada tahun perempuan sudah mengalami peningkatan ya dalam dunia politik, itu sudah cukup tinggi. Hanya saja, nah ini yang menarik, hanya saja ternyata ada 2 faktor. Yang pertama, karena tidak ada yang lain, maksudnya tidak ada kontestan yang lain, sehingga ya udah perempuan saja ini dimasukkan. Yang kedua, masih ada beberapa partai yang tetap menjadikan perempuan ini seolah-olah justru komoditi ya, komoditi untuk ya dipepak-pepaki begitu. Itu tetap ada, tapi prevalensinya di tahun 2019 itu sudah lebih baik lah daripada tahun sebelumnya. Nah, yang menjadi persoalan adalah kalau adanya itu kan semacam pancingan untuk kesempatan ya, memperoleh kesempatan yang lebih baik. Tetapi kalau pancingannya ini tidak berjalan efektif, dan kemudian ada yang menyalahgunakan, dan kemudian ada yang menumpangi sehingga menjadi seolah-olah perempuan hanya komoditi, itu yang menjadi persoalan. Nah, maka apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah bagaimana perempuan ini mereka sadar dan paham dengan apa yang dilakukan. Misalkan mau terlibat mau menjadi kontestan dalam pemilu ya, jadi caleg, ya dia harus betul-betul mempersiapkan diri, tidak hanya sebagai pelengkap penderitaan. Nah, kedua, misalkan dia mau menjadi posisi posisi direksi atau komisaris dalam seleksi ya, dalam seleksi secara umum, ya dia harus betul-betul memahami dan layak untuk duduk di situ gitu. Hanya saja kan masih ada person-person atau oknum nih yang ternyata memanfaatkan kesempatan seperti ini untuk disalahgunakan. Itu juga masih ada. Dan cara yang perempuan sendiri, apakah tidak ada yang melakukan misalnya mengkomoditi dirinya sih ya ada. Ya namanya manusia Indonesia ini pepak, itu kata Pak Dubes Libanon. Orang-orang Indonesia itu pepak kok macam-macam. Hanya masalah Lombok saja bisa perang saudara, apalagi yang berkaitan dengan kebijakan gitu. Nah, jadi saya berharap Mbak Intan dan juga teman-teman yang ada di sini, kita harus bisa melakukan perubahan. Ya, perempuan-perempuan Indonesia ini harus tercerahkan secara pemahaman, dogma, paradigma gitu. Jadi tidak hanya grudak-gruduk ya, grudak-gruduk ke sana ke sini terus ikut tagar sana tagar sini tapi tidak paham apa yang diperjuangkan. Dan ini menjadi PR kita bersama, terutama di Hari Kartini ini, karena Kartini sendiri paham betul apa yang akan dia lakukan. Hanya saja Kartini tidak memiliki masa yang cukup banyak sehingga meneruskan cita-citanya. Sampai saat ini kan kita hanya mendapatkan cerita saja, bukan warisan secara ideologi. Itu ya, Mbak Sofi. Baik, terima kasih Mbak Dia. Mbak Reni sudah kembali sepertinya. Tadi kita sedang Mbak Dia menanggapi dari Mbak Intan Lestari yang bertanya di kolom chat. Mungkin ya Mbak Reni bisa lihat juga. Mungkin ada tanggapan tentang perempuan disrupsi memiliki peluang, tapi juga harus mengisi posisi-posisi yang sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas gitu. Iya, mungkin itu yang tadi kayak saya tadi bilang sebagai batasan, kayaknya itu yang harus dicari tahu dulu sebelum kita mau mengisi posisi itu, cari tahu posisinya apa gitu kan ya. Terus juga lihat juga ke diri sendiri, kita punya nggak kemampuannya, kita punya nggak kapabilitasnya atau kompetensinya gitu ya. Ketika itu memang sudah pas, mungkin bisa dikejar gitu.
nggak bagus kayak yang tadi Bu Dia bilang kalau cuman ya udah ini nggak ada, jadi kayak cuman lawan sparring aja gitu kalau lagi taekwondo gitu misalnya, ini cuman ada ininya aja di pelengkap gitu, nah itu mungkin kurang baik dilakukan. Jadi harus dengan jeli ngecek posisi mana sih yang kosongnya, terus kita di mana kemampuannya gitu, bisa dua arah sih, bisa cari posisinya yang mana yang kosong dulu, lalu kita cek kemampuan kita ada atau enggak, atau lebih baik lihat dulu diri sendiri kita, mungkin ngelis kemampuannya apa, terus juga apa yang bisa dikejar gitu, kalau misalnya kurang dan lain-lain, baru kita incar posisinya, mungkin gitu. Di era yang sekarang ini ya, kayaknya karena batasan laki-laki perempuan sekarang untuk ke arah pekerjaan gitu ya, nggak terlalu banyak berbeda, apalagi di era sekarang udah banyak teknologi yang pakai fisik mungkin udah sangat berkurang sekali gitu kan ya. Jadi ke arah peranannya yang kita cari. Baik, terima kasih. Terima kasih Mbak Reni. Masya Allah. Sepertinya sudah semua pertanyaan dijawab. Ada lagi dari teman-teman di sini yang mau bertanya? Adakah? Sebelum ditutup, karena sudah hampir 2 jam, maaf sekali, ngaret. Keasikan ngobrol sepertinya. Harusnya ketemu langsung ya Mbak ya, biar lebih enak. Ya, besok insya Allah semoga corona segera berlalu ya. Betul. Ya, kita bisa saling mengunjungi ya. Ibu Dia ditunggu di UK. Ya, insya Allah, ya insya Allah. Saya menunggunya enak ya di Indonesia, kan semuanya kembali ke Indonesia. Iya. Mudah-mudahan insya Allah. Insya Allah, betul. Iya, semoga semuanya sehat semua ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, sepertinya akan kita tutup karena sudah cukup ya, sudah cukup banyak yang menjadi bahasan. Mungkin masing-masing Mbak Reni atau Mbak Dia ada pesan-pesan terakhir atau nasihat-nasihat untuk kami nih, nasihat untuk teman-teman di sini. Singkat saja, tidak apa-apa. Oke. Ya, siapa dulu? Mbak Reni dulu aja. Mbak Reni dulu sambil saya tak mikir bentar. Iya, ini juga tadi mau lempar ke Budia biar teknis. Ternyata kita lempar-lempar. Kita kasih Mas Ilham aja atau Mas Rama. Saya pendengar aja Mbak. Apa ya pesannya? Kalau saya sih suka kasih pesan ke diri sendiri, selesaikan apa yang kamu mulai gitu. Jadi kadang-kadang kita semangat banget di depan, tapi di tengah-tengah melendoy. Kalau kata orang Sunda, apa sih melendoy bahasa Indonesia? Semangatnya ketika ada menemukan tantangan, terus nemuin halangan, apa segala macam, akhirnya jadi menurun gitu. Nah, itu harus dibalikin lagi, ingat lagi niatnya kita apa gitu dari awal, luruskan kembali niatnya, terus juga minta pertolongan Allah tentu saja, karena kadang-kadang ketika kita memulai semangat tinggi, ketemu halangan, jadinya atau ada juga distraksi-distraksi lain, walaupun sekarang katanya bukan era fokus ya, sekarang eranya adalah key objective performance gitu. Jadi kita bisa melakukan banyak hal, tapi kita punya objektif yang harus kita dapatkan. Ya nggak apa-apa, tapi pesan gitu buat diri sendiri juga sebenarnya, selesaikan apa yang dimulai gitu, sampai beres gitu, apapun itu. Walaupun bagaimana hasilnya dan sedikit progresnya, itu harus tetap terus dijalani sampai akhirnya kita menemukan apa yang kita targetkan dari awal. Mungkin itu pesannya. Masya Allah. Berarti fokus terhadap niat dan selalu berdoa gitu ya, Mbak. Buat saya juga, biar selalu fokus, biar cepat selesai juga nih. Iya. Iya. Bagaimana dari Mbak Dia? Silakan. Saya hanya membayangkan ya, barangkali kalau Bu Kartini itu hari ini masih hidup, itu akan sangat senang dan bangga dengan teman-teman semua ya.
apalagi mbak-mbak yang bisa studi ke luar negeri gitu. Itu jelas pasti Bu Kartini akan senang sekali. Sayangnya yang ada Bu Kartini tetangga saya, bukan Ibu kita Kartini. Nah, terus saya juga membayangkan misalkan Kiai Dahlan itu juga juga masih hidup, mungkin Kiai Dahlan dan Nyai Walidah juga senang gitu melihat wah ternyata kader-kadernya banyak yang menuntut ilmu jauh sampai ke berbagai negara, melintasi benua, ruang dan waktu gitu. Pesannya sih kalau saya hanya menyampaikan pesannya Pak Kiai Dahlan ya, jadilah dokter, insinyur, guru dan kembalilah ke Muhammadiyah gitu. Jadi Muhammadiyah kita ini besar, tapi kalau yang mengisi bukan orang-orang yang besar ataupun orang-orang yang punya pemikiran dengan kapasitasnya masing-masing, ya tidak akan besar. Dan saya, ini pesan saya tunggu besok muktamar ya. Kalau muktamar kan dari PCIM biasanya pada datang. Nah ini saya tunggu, insya Allah nanti kita ketemu di muktamar. Saya juga mengadakan acara khusus nanti. Insya Allah kalau teman-teman yang perempuan dari PCIM ini ada yang datang, insya Allah saya akan adakan acara khusus nih dengan teman-teman Nasyatul Aisyah seluruh Indonesia yang hadir di situ juga. Kalau saya sudah janjian dengan yang di Jerman, insya Allah kan mereka datang. Nah ini semoga nanti dari UK, dari Turki juga datang. Ayo kita duduk bersama dan kita lihat Muhammadiyah kita ini ternyata besar. Tapi itu tadi harus diisi oleh orang-orang besar. Pasti Kiai Dahlan bangga dengan Anda semua. Ya, itu saja. Dan semoga kita ketemu di dunia nyata, bukan di dunia maya. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mbak Dia. Insya Allah bahasan kali ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Kita bisa ketemu di dunia nyata dengan keadaan yang lebih aman lagi, dengan kondisi yang lebih baik lagi. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya mau mengutip perkataan Bu Diah yang saya ambil dari Instagram nih, untuk menutup pembahasan kali ini. Emansipasi perempuan masa pandemi COVID-19 saat ini adalah emansipasi untuk melakukan yang terbaik dalam pencegahan, penanganan COVID-19 dengan cara masing-masing, tetap berkarya, bekerja, berjuang meski dari rumah, dan yang di luar, perempuan tetap lakukan yang terbaik untuk bangsa yang berkeadaban. Seperti itu. Semoga. Oh, itu tulisan saya ya. Terima kasih. Iya, Ibu dari Instagram. Saya follow terima kasih. PP Nasyatul Aisyah seperti itu. Saya lihat ini sangat inspiring sekali sepertinya untuk dibagi dengan teman-teman. Baik. Terima kasih. Iya, mau mengingatkan kepada teman-teman ada titipan nih dari PCIM Jepang hari ini tanggal 22 April ada pengajian Ustadz Fatur Rahman Kamal. Beliau adalah Ketua Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Nanti akan ada pada jam 18.30 sampai jam 8 waktu Indonesia Barat seperti itu di Zoom PCIM Muhammadiyah. Mungkin teman-teman yang berkenan hadir bisa langsung ke PCIM Jepang untuk masuk ke Zoom-nya. Begitu. Terima kasih. Oke. Dia ini wajah saya, semisal kalau kita. Iya. Besok kalau ketemu malah nggak nyapa dong. Terima kasih, Mas Ulum. Allah. Kalau Mas Jelang udah bosan kalau lihat saya. Iya, Mas Jelang. Insya Allah nanti muktamar kita bisa berjumpa. Insya Allah. Iya, insya Allah. Akhir tahun ya. Insya Allah. Yeah. Baik. Insya Allah. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Saya tutup acara hari ini dengan hamdalah. Mari kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Acara sudah saya tutup, tapi monggo yang masih mau ngobrol-ngobrol di Zoom, silahkan, mumpung.
Terima kasih ya teman-teman PCIM Turki, UK, terima kasih semuanya. Nggih. Yes. Insya Allah nanti kalau ada kegiatan PCIM UK, nanti Mbak Reni akan ini memfollow up. Giliran Mas Pulung nanti ya. Kalau nembak di depan publik ini kan gampang follow up-nya. Oh gitu ya, saksinya banyak. Saya mau lihat dulu ya. Kok internetnya? Nggak dengar Mas Pulung, maaf ya. Record kok Mbak. Oh ini masih recording lagi ya. YouTube bisa di ini. Gawat. Baiklah, terima kasih semuanya. Saya live duluan kalau gitu. Oke.